Usai didepaknya Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, sosok pelatih skuad Garuda menjadi topik panas dan memicu beragam spekulasi. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memilih untuk tidak membahas pelatih baru Timnas Indonesia. Ia menekankan bahwa dirinya sedang berperan sebagai Menpora meski masih aktif sebagai Ketua Umum PSSI. Ya kan itu kan tadi saya bilang saya di sini sebagai Menpora, nanti itu ada tupoksinya sendiri. Jadi teman-teman belum biasa rupanya, harus mulai biasa gitu ya. Teman-teman media juga mesti dewasa. Ya kan kita tidur di satu rumah. Kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Karena kalau kita selalu memecah diri kita sama, kita tidak akan dewasa, selalu akhirnya konflik. Nah, tadi saya udah bilang bahwa tentu ada tupoksinya masing-masing. Pertanyaan mengenai penunjukan pelatih baru Timnas Indonesia memang menjadi sorotan, mengingat skuad Garuda akan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday November 2025 yang berlangsung pada 10 hingga 18 November. Namun hingga kini PSSI belum menunjuk pelatih baru. Pasca Patrick Kluivert, Indonesia butuh pelatih ekspor. Tidak hanya lihat potensi, tapi juga harus cerdas mengatur strategi. STY menyebut Indonesia di hati. Namanya kembali santer bergema, namun Frank de Boer juga bikin penasaran. Siapa ya yang akan mengajak timnas merumput di Piala Dunia? Nantinya, kan 2026 udah ketutup. Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam Bung Joy. Assalamualaikum Bung Joy. Selamat malam, waalaikumsalam. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Kayaknya kita wartawannya agak susah ya sekarang kalau bertemu dengan Pak Erick Thohir bertanya misalkan soal PSSI, beliau ingin kita membiasakan diri. Saat ini tupoksinya menjadi Menpora. Itu kayaknya agak membuat kita sulit bertanya PSSI update-nya ke Pak Erick Thohir. Gitu nggak sih Bung Joy? Ya tentu karena itu adalah konsekuensi dari rangkap jabatan. Dan ya itu biasa aja lah, tapi kan banyak trik untuk menghindar pertanyaan, ya kan? Kalau politisi kan memang jagonya di bidak itu. Oke. STY sebut Indonesia selalu di hati setelah Kluivert pergi. Apakah jawaban pelatih timnas baru ini adalah Sinteyong lagi, Bung Joy? Jadi gini, wacananya jangan menyesatkan. Jadi ada wacananya kan tadi juga di pembukaan kandidat paling kuat, belum ada kata-kata apapun dari PSSI, kan mereka yang punya hak. PSSI itu ada jajaran Esko, ada wakil ketua, ada ketua. Jadi menurut saya jangan dulu diarahkan ke sana, diklaim ke sana, karena itu akan menyesatkan. Problemnya adalah menurut saya pelatih tim nasional ini sangat sensitif, dalam arti setelah kegagalan Patrick Kluivert dan kawan-kawan, pemecatan Sintayong, semuanya menjadi dramatik, ya, problematik juga. Oleh sebab itu saya berkali-kali saya usul sejak Kluivert dipecat itu, hati-hati sekarang menunjuk pelatih tim nasional. Take it easy, ada waktu, ambil waktu yang cukup untuk berpikir, merenung, mengevaluasi segalanya, karena ini kalau gonta-ganti pelatih tiap 1 tahun, tiap 2 tahun untuk timnas itu nggak sehat buat kesebelasan tim nasional. Nah ini yang harus dipahami oleh teman-teman di PSSI, harus dievaluasi dulu kenapa kemarin Patrick gagal. Harus ambil juga pelajaran waktu memecat Sintayong di tengah jalan. Nah ini kan harus dipahami sebagai sebuah proses pembelajaran bagi PSSI juga. Ada faksi-faksi di Exco yang menurut saya juga harus bersatu hati sekarang untuk penunjukan tim nasional, karena jangan sampai ego mereka itu mengorbankan tim nasional. Kan ini sebetulnya pesan moral dari yang terjadi kemarin. Sintayong, kemudian penunjukan Kluivert juga yang sangat emosional, pemecatannya juga sangat emosional. Kan sebagai bangsa kita ini nggak pernah belajar dari sebuah kegagalan. Jadi kita harus belajar lah. Mulai sekarang untuk tim nasional harus hati-hati. Dan event internasional untuk timnas juga kan masih lama ya, kecuali FIFA Matchday. FIFA Matchday kalau
kalau nggak yang urusannya misalnya sama Piala Asia gitu, menurut saya ya bisa diabaikan dulu. Artinya bisa menunjuk pelatih ad interim kan, nggak harus buru-buru besok harus ada pelatih tim nasional. Menurut saya 2-3 bulan cukuplah untuk berpikir, menimbang-nimbang, mengevaluasi, mencari pelatih yang benar-benar cocok dengan semua evaluasi yang pernah terjadi. Ini kan yang tidak pernah dilakukan sejak Sintayong dipecat, penunjukan Kluivert tidak ada evaluasi yang menyeluruh, sehingga kemudian dia tergesa-gesa, hasilnya ya tidak diharapkan. Ya, betul. Tapi kemarin itu kan sempat rame juga, nggak tahu ini bener apa enggak ya, dan Bung Joy udah dengar nggak ya? Alex Pastoor itu diwawancara media di Belanda bilang bahwa salah satu target beratnya membawa tim 119 FIFA ke Piala Dunia itu tak realistis katanya. Nah, ini juga memicu emosional dari netizen kita, Bung Joy. Apakah memang peringkat kita 119 pada saat itu menggambarkan kekuatan kita memang segitu? Ya, terlepas dari tidak etisnya Alex Pastoor, harus saya katakan ya, dia tidak etis mengatakan itu. Tapi kita kan harus berkaca, 119, kalau dari sisi angka mungkin nggak jauh dengan Cape Verde ya, yang 70. Mungkin nggak terlalu jauh ya, hanya beda 40-an gitu. Tapi kan kalau kita lihat secara permainan, secara pembinaan usia muda, secara infrastruktur, suprastruktur, memangnya kita udah pantas lolos ke Piala Dunia? Menurut saya kan belum juga gitu loh. Jadi apapun yang dikatakan oleh Alex Pastoor, begitu pahit sekalipun kita harus terima untuk bebenah, gitu loh. Makanya saya selalu katakanlah kemarin Indonesia lolos ke Piala Dunia. Emang kita hebat. Kalau kita lihat di infrastruktur kita, suprastruktur sepak bola kita, emang kita hebat? Enggak lah. Saya 15 tahun berkecimpung di pembinaan usia muda, tidak ada satupun ya niat PSSI untuk membangun pembinaan usia muda, kan nggak ada. Gitu loh. Saya ada di situ 15 tahun saya berkutat di sana, nggak ada cawe-cawenya PSSI. Lalu kita mau bilang hebat kalau kita masuk Piala Dunia, kan ironis buat saya gitu. Nah, ini Alex Pastoor ini nggak etis, tapi apa yang dia katakan itu benar. Kita memang belum pantas. Tapi tidak apa-apa. Itu hal yang wajar saja karena kita masih terus membangun, ya kan? Masih terus membangun. Mudah-mudahan 4 tahun lagi, kalau mulai hari ini kita bekerja, 4 tahun lagi Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Kan begitu, harus evaluasi diri. Kalau begitu dengan kondisi skuad timnas Indonesia yang sekarang ada pemain dari Borussia Mönchengladbach, pemain dari Lille, Sassuolo, liga-liga top Eropa di skuad timnas yang sekarang ini, apakah kita harus mencari sosok pelatih timnas yang memahami karakter tersebut tapi juga harus mempertimbangkan dengan pembinaan usia muda di tanah air? Saya kira semuanya harus berjalan beriringan ya. Oke, kita punya Jai Isdes, pemain kelas 1 lah. Verdong, Kevin Dix, pemain kelas 1 untuk kita. Tapi mereka bukan pemain kelas dunia. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita berurusan pelatih Indonesia, siapapun nanti, berurusan dengan pemain-pemain udah kelas dunia, seperti Yamal, seperti Mbappe, itu nggak butuh seminggu untuk kumpul, untuk menjadi sebuah tim yang hebat. Kita bukan Spanyol, kita bukan Prancis, kita bukan Argentina. Artinya apa? Butuh pelatih yang betul-betul punya strategi jitu untuk membuat pemain-pemain yang sudah bagus untuk kelas Indonesia itu menjadi tim yang utuh dalam pertemuan hanya 3-4 hari. Kan itu tidak pernah dipresentasikan oleh Kluivert, ya kan? Nah, ini yang menurut saya harus jadi evaluasi. Pelatih siapapun nanti harus dikasih tahu kondisinya, bahwa pemain-pemain Indonesia ini sudah yang terbaik sekarang, yang terbaik dalam 10 tahun terakhir boleh saya katakan. Tapi mereka belum pemain kelas dunia. Artinya apa? Anda harus punya strategi yang jitu untuk mengumpulkan mereka 3 hari, 4 hari paling banyak, kemudian membuat sebuah tim yang solid. Kan itu tidak pernah dipresentasikan, gitu loh. Jadi menurut saya pelatih siapapun nanti, mau si Sintayong mau si A, si B, itu harus punya strategi yang jitu untuk membuat Jai Isdes dan kawan-kawan, meskipun mereka hanya kumpul 3-4 hari, itu udah punya langsung strategi yang jitu untuk menghadapi siapapun lawan. Kan itu yang nggak pernah terungkap kemarin. Apakah Kluivert mengerjakan tugasnya? Kan nggak ngerti juga, yang ngerti Pak Marji lah. Nah, itu menurut saya harus kita tanya juga Pak Marji. Kita tunggu rapat exco-nya, katanya akan buka-bukaan tentang selama di Arab Saudi. Tapi begini, kemarin kan rame ya Bung Joy ya,
katanya Louis van Gaal, terus ini juga Frank de Boer sekarang ini, ada Roberto Mancini, Capazze, terus Casas dan sebagainya. Nama-nama besar apakah memang yang harus memimpin timnas Indonesia ini atau pelatih dari asli Indonesia yang lebih memahami dari timnas, Bung Joy? Ya semua harus dipertimbangkan karena katakanlah nama besar tapi tidak Kluivert ya meskipun CV-nya tidak sebagus Sintayong misalnya atau tidak sebagus Van Bronckhorst lah atau tidak sebagus Jesus Casa, tapi ya dia masih nama besar juga sebagai pemain. Tapi kan kita lihat hasilnya nggak menggembirakan kan. Jadi menurut saya kita harus pertimbangkan banyak hal. Kalau pelatih Indonesia yang A-Pro kan juga ada, gitu loh. Ada beberapa malah. Ada Indra Safri yang kualifikasinya instruktur. Ada Bambang Nurdiansyah, ada Fahri Husaini, ada Rahmat Darmawan. Semua harus dipertimbangkan karena menurut saya kultur Indonesia ini juga harus menjadi pertimbangan. Tapi jangan lupa 90% sekarang pemain timnas senior adalah pemain-pemain yang di-breeding di Eropa. Ya. Kan itu juga pertimbangan gitu loh. Jadi kalau ada suara Frank de Boer lah, Jesus Casa lah, atau siapa yang Capazze lah yang orang Kazakhstan apa Uzbek itu, ini juga perlu pertimbangan. Tapi selalu saya katakan jangan terburu-buru. Masih ada 2 bulan lah paling enggak menurut saya Januari udah harus ditunjuk. Tapi nggak harus besok. Baik, gitu. Kita lihat Frank de Boer tadi ya, Bung Joy ya. Kenapa ada nama Frank de Boer, nama mantan pelatih asal Belanda itu yang tiba-tiba muncul sekarang gitu. Katanya benarkah akan jadi pelatih timnas Indonesia. Ini munculnya karena ini, Bung Joy. Karena kepala pemandu bakat timnas Indonesia Simon Tahamata mengunggah foto dirinya bersama de Boer. Kita lihat dulu ya tayangannya berikut ini. Usai pos pelatih timnas Indonesia lowong, sejumlah nama mencuat. Menariknya, salah satu nama yang muncul adalah Frank de Boer. Nama pelatih asal Belanda itu tiba-tiba muncul usai kepala pemandu bakat timnas Indonesia Simon Tahamata mengunggah foto dirinya bersama mantan pelatih timnas Belanda itu. Unggahan Tahamata tentunya membuat publik sepak bola Indonesia berspekulasi. Bahkan ada pula yang menyebut ini sebagai sinyal untuk timnas Indonesia. Frank de Boer sendiri pernah menjadi pelatih timnas Belanda pada 20 September 2020 sampai 29 Juni 2021. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu menjalani 15 laga bersama Deoranya dan mencatat 8 kemenangan, 4 kali imbang, serta 3 kali kalah. Ya, jadi ternyata dasarnya adalah ketika Tahamata mengunggah foto dirinya bersama Frank de Boer dan netizen menghubung-hubungkannya begitu. Tapi kalau saya sih sepertinya meskipun pelatih nama kelas dunia, yang paling penting adalah hasilnya ya. Bagaimana membentuk timnas ini menjadi bagus gitu penampilannya dan juga prestasi kemenangannya ya, Bung Joy. Ya, tentu saja. Kemarin sebetulnya kan Kluivert pun bukan semata-mata karena dia gagal mengantar Indonesia ke Piala Dunia. Tapi menurut saya proses dari awal sejak dia pegang tidak termasuk melawan Australia karena itu extraordinary. Kan tidak ada kemajuan yang berarti. Ya, artinya apa? Artinya apa? Bahwa satu bahasa sekalipun kalau mereka tidak mengerjakan PR-nya, tidak sungguh-sungguh mengerjakan PR-nya, hasilnya juga kan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau soal Frank de Boer, ini kan memang menjadi masalah atau menjadi titik kuat. Karena kan 3 nama yang masih ada di Indonesia sampai sekarang, itu Alex Weis, kemudian ada Simon Tahamata, ada Jordi Cruyff. Kan kita belum tahu ininya, apa statusnya sekarang apa? Apakah mereka masih di PSSI atau tidak? Saya tanya ke kawan-kawan di media, mereka bilang mereka tidak ikut dipecat gitu loh. Artinya apa? Kalau Frank de Boer dibawa untuk pelatih Indonesia, buat mereka harusnya sih lebih nyaman dalam arti secara keilmuan mereka sama, bahasanya sama. Tapi sekali lagi, ya Frank de Boer katakanlah jadi pelatih timnas Indonesia harus mengerjakan PR-nya, jangan kayak Kluivert. Nah ini kan yang menurut saya harus pertama-tama menjadi syarat bagi pelatih siapapun yang akan melatih Jai Isdes dan kawan-kawan, harus menjadi syarat. Lu kerja gitu loh, jangan cuma nanda tangan kontrak, terima duit lalu nggak kerja.
Kan itu persoalannya gitu. Nah, menurut saya siapapun nanti mau Frank de Boer, mau STY dengan sejumlah syarat yang lain. Tapi siapapun di luar itu, menurut saya harus punya strategi jitu untuk memegang tim Indonesia ini yang sangat unik. Kita ini pemain-pemainnya kelas Eropa semua, tapi kelas Eropanya belum kelas 1 dunia. Itu persoalannya, dan nggak pernah kumpul. Coba Anda bayangkan, dalam 1 tahun berapa sih FIFA Matchday? Ya kan nggak banyak gitu loh. Nah kalau ketika tidak banyak itu, mereka harus mengerjakan PR-nya bagaimana untuk membuat ketika Jai dan kawan-kawan itu tiba-tiba berkumpul hanya 1 minggu atau 4 hari bersih, mereka tiba-tiba bisa menjadi tim yang solid. Kan itu tidak mudah gitu. Nah ini buat saya itu ya persoalan paling utama. Yang lain-lain lah bisa dibenahi sambil jalan. Waktu zaman Kluivert itu saya pikir mungkin itulah adalah gaya dari Kluivert begitu. Dia sudah punya racikannya sendiri meskipun berkumpul sebentar, tim itu sudah solid begitu dengan caranya Kluivert yang saya mungkin awam tidak paham tentang sepak bola. Tapi kenyataannya nggak kelihatan di lapangan, ternyata memang jarang ngumpul ya jadi nggak terlalu kompak di lapangan Bung Joy sepertinya. Iya, saya sampai pada kesimpulan dia nggak mengerjakan PR-nya dalam arti kalau dia punya tactical point, dia punya strategik tertentu, itu kan dia udah harus simulasikan sejak hari pertama mereka kumpul gitu loh. Nah kan apa yang terjadi ketika melawan Bahrain misalnya, apa yang terjadi melawan China, apa yang terjadi melawan Lebanon, apa yang terjadi melawan Arab Saudi dan Irak, kan tidak menggambarkan ada keajekan dalam strategi dan struktur permainan gitu loh. Nggak usah ahli sepak bola, kita tahu kenapa lawan Arab susunannya begitu ya, kenapa orang-orangnya posisinya begitu ya. Ya kan itu pertanyaan banyak orang juga gitu loh. Jadi saya yakin dia tidak mengerjakan PR-nya. Ya apapun yang terjadi, toh sebetulnya juga ya ini sudah berlalu dan kita harus betul-betul ambil pelajaran dari kasusnya Kluivert ini. Jadi tidak hanya menerima pelatih karena meskipun Natal dia tetap datang interview ya Bung Joy? Ya kita kan bisa lihatnya dari beberapa sudut pandang. Either dia memang luar biasa komitmennya atau dia memang nggak ada kerjaan, gitu kan. Nah ini kan masih misteri sampai hari ini juga. Tapi ya sudahlah, menurut saya kita udah harus lupakan. Ya kita melangkah ke depan, jangan sampai terjadi lagi seperti kasus pemecatan Sintayong di tengah jalan, kemudian terburu-buru menunjuk Kluivert, terburu-buru pula memecatnya gitu kan. Nah, menurut saya ini ya pelajaran lah. Ini bagus lah buat Erick Thohir yang sebagai Ketua Umum PSSI ya, bukan sebagai Menpora. Baik Bung Joy, terima kasih banyak. Semoga harapan yang terakhir Anda sampaikan itu bisa cepat dievaluasi oleh PSSI ya. Kuncinya tidak terburu-buru dan jadikan yang kemarin itu pelajaran penting. Bung Joy terima kasih. Ya, gitu. Selamat malam. Assalamualaikum.